Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya kalian? Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini dan mempelajarinya, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, membaca sebagian firman-Mu dan mempelajarinya. Kiranya Tuhan saja yang menolong dan memimpin setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ke 23. Tapi kita tidak akan membaca semuanya, tapi kalian nanti mengulang kembali membaca ayat demi ayatnya. Sekarang kita akan membaca di ayat yang ke-13. Mazmur 34 ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Nah, adik-adik, di sini dikatakan siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang dan menikmati yang baik. Setiap kita pasti ingin hidup yang baik ya. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya mengalami kesusahan, keburukan, atau hal-hal yang tidak enak. Seperti halnya seorang Raja Daud, pada waktu itu dia dalam keadaan yang sangat tertekan sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang diinginkan, sampai dia harus berpura-pura gila di depan Abimelek karena kehidupan Raja Daud waktu itu dalam keadaan sangat tertekan. Tetapi di sini dia tidak putus asa. Dia memiliki pengharapan yang besar, dia memiliki kehidupan yang bersandar kepada Tuhan, sehingga Raja Daud senantiasa tertolong oleh Tuhan. Dia memiliki kunci atau rahasia bagaimana kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, adik-adik, apa itu kunci dari seorang Raja Daud sehingga dia berkata bahwa Tuhanlah pertolongannya, Tuhanlah yang senantiasa menjadi kekuatannya. Di sini kita membaca di ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Raja Daud menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi, apa yang dikatakan adalah perkataan-perkataan firman Tuhan, sehingga apa yang dia imani itulah yang terjadi. Dia senantiasa memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan hal-hal yang baik, bukan mengutuk, mengumpat, atau berkata-kata yang buruk. Kemudian ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Raja Daud menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan yang baik, dan mencari perdamaian. Jadi dia tidak menyimpan sakit hati, dia tidak menyimpan dendam, tetapi dia berusaha mendekat kepada Tuhan. Nah, kuncinya adik-adik di sini adalah ketaatan. Ketaatan seorang Raja Daud kepada Tuhan. Ketaatan seorang Raja Daud yang senantiasa memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan firman Tuhan, dan menjaga perdamaian kepada semua orang. Dia tidak mau menyimpan keburukan atau bahasanya sekarang ya, kepo dengan urusan orang.
dia tidak mau seperti itu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang Raja Daud bagaimana kunci untuk menikmati hidup, untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu senantiasa taat kepada Tuhan. Ketaatan bisa dilakukan dengan menjauhi yang jahat dan menjaga perkataan kita, menjaga sikap kita supaya kita tetap memperkatakan hal-hal yang baik, berkata-kata seturut dengan firman Tuhan, dan juga mencari perdamaian, tidak kepo dengan urusan orang, tidak mencampuri urusan orang, tidak ingin tahu, tetapi kita berusaha menjadi diri kita yang baik, menjaga hidup kita supaya kita tetap berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik, demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa berkata-kata yang baik, yang memberkati, bukan suka berkata-kata yang kasar atau berkata-kata yang jorok. Itu tidak baik, adik-adik. Dan kita berdamai kepada semua orang. Jangan sampai kita berbuat nakal kepada teman kita atau berbuat hal-hal yang tidak baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur atas firman-Mu. Kami diingatkan untuk menjaga lidah kami, menjaga perbuatan kami, dan yang terpenting adalah ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih suka berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang tidak baik, dan juga kami sering mengurusi urusan orang lain ataupun berbuat tidak baik kepada orang lain. Tuhan, kami mohon ampun, ajar kami untuk melakukan yang baik, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus